drove on the top of the water. He was riding 110%. And Mueller tried everything to get it, to try to keep ahead of him, sorry, they're exciting this team. But wow, what a fat royal there. No way! Yeah! Thank you. Yeah. Number one, boys, throw it out. Kami sudah melakukan cukup banyak persiapan. Kalau saya diskusi dengan Pak Samsul sampai kemarin malam terkait dengan logistik sudah bergerak semua. Kemudian juga keamanan Forkompinda dan seluruh stakeholder kami terus melakukan koordinasi karena kegiatan ini akan menjadi sukses bila mana koordinasi kami dengan Forkompinda berjalan baik, berjalan komunikatif, hangat, dan yang paling penting adalah memilih semangat gotong royong untuk event ini harus memberikan dampak untuk masyarakat. Kepada Kabupaten Toba, kami memberikan apresiasi secara khusus karena terus melakukan koordinasi teknis maupun non teknis. ITDC sebagai local organizer harus memastikan bahwa secara infrastruktur, koordinasi teknis, dan dukungan logistik itu berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan H2O Racing, dengan Pemprov Sumut pastinya, dengan Pemkab Toba untuk memastikan event standar ini adalah harus dengan standar internasional. Kemudian juga pengalaman kami dalam melaksanakan beberapa event internasional, khususnya adalah Indonesia MotoGP, itu menjadikan bahwa ini adalah modal kami untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara dan juga masyarakat Toba dan juga untuk kebanggaan Indonesia. Sebagai gambaran pada teman-teman semua bahwa dari Aquabike ini akan diikuti dengan 53 pembalap dari 24 negara dan akan dilangsungkan di tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2025. Kemudian untuk F1 H2O ini adalah kejuaraan dunia Grand Prix of Indonesia dilakukan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Agustus diikuti oleh 24 pembalap internasional. Balapan utama F1 H2O akan dijadwalkan di pagi hari dan ini menjadi sangat penting. Kami harus mengantisipasi cuaca dan alhamdulillah tadi dalam rapat koordinasi di ruang Raja Minal dukungan dari teman-teman BMKG itu sudah memberikan harapan yang cukup positif untuk terselenggaranya event ini. Dan pastinya kami juga akan menghadirkan beberapa acara termasuk opening ceremony di tanggal 17 Agustus dan juga yang harus kami sampaikan bahwa acara ini adalah pesta rakyat. Pesta rakyat merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun.
Dan kita berharap bahwa pesta rakyat ini bisa diikuti oleh semua masyarakat dan yang paling penting gratis, ya Bapak dan Ibu. Jadi saya mengundang semua masyarakat Sumatera Utara untuk bisa sama-sama mengisi hari libur, mengisi weekend untuk bisa berkunjung ke Bali G. Kita dukung kegiatan ini karena insya Allah dengan dukungan dari masyarakat maka akan terjadi perputaran ekonomi yang cukup baik. Kemudian juga kami harus menyampaikan bahwa kami sebagai Injourney adalah melakukan koordinasi sinergi dengan IAS. Ini adalah perusahaan aviasi dan logistik yang bergabung di bawah. Dan ini Ikatan Motor Indonesia, serta terima kasih kami ucapkan biasa kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah 2, 3. Baik, kita ulang 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Tumpeng ini merupakan lambang kebersamaan kita dan bersama-sama ingin mensukseskan The Late Toba GP, Aquabike dan F1 Powerboat. Tentu yang pertama diberikan kepada Bapak Troy Waroka. Dan tumpeng selanjutnya. Dan berikut izin kami Pak Wakil Bupati. Silakan. Bang Jul. Silakan. Utama NGPA. Wow, luar biasa. Ini Pak Purba Sumatera Utara ini kan. Luar biasa sekali. Yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kepada Wakil Bupati Toba. Baik. Berikut Wakil Bupati Toba, Bapak Audi Murfi Sitorus. Selanjutnya yang sudah hadir bersama kita Corporate Communication Department Head Injourney, Bapak Andito. Kami silakan. Dan tentunya kita jemput dengan hormat berkenan bersama kita Chairman The Late Toba GP, Aquabike World Championship dan F1 Powerboat, Bapak Troy Waroka. Tentang event internasional yang berlangsung di Aula Raja Inang Siregar lantai 2, tepatnya pukul. Jadi izin Bapak, ini event internasional ini kan sudah kali ketiga ya, kali ketiga berlangsung di. Ini bukan pertanyaan sih, saya minta tanggapan Bapak, bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera, masyarakat Sumatera Utara, regional, Indonesia maupun internasional untuk mari dari ITDC tentang pelaksanaan sudah 95% dan memastikan sanksi, keamanan, kebersihan dan keterlibatan lalu lintas, fasilitasi promosi dan komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah yang akan dihadirkan oleh penyelenggara di event internasional ini. Silakan Bapak. Bahwa hingga awal Agustus ini Bapak dan Ibu tercatat 26 kontainer berisi peralatan balap dan kemudian juga 1 kontainer PHD dan 10 kontainer impor. Selain kegiatan ini, kami juga melakukan program ESG daerah yang ada di sekitar Danau Toba, termasuk saya pikir Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Asisten. Ini seperti apa yang disampaikan di Danau Toba yang menyebar ke 5 kabupaten. Dan hari ini
Ya luar biasa hadir. Cuman di Kabupaten Bapak aja nih Pak. Kalau biasa cakap-cakap orang Medan ya, biasanya kalau untung di asisten ekonomi pembangunan Pak Roy, Pak Ito di Danau Toba, secara khusus di Kabupaten Toba. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas semua dukungan, dan yang paling penting bagaimana kita berkolaborasi. Tadi disampaikan bahwa Danau Toba ini adalah salah satu aset Indonesia yang sangat kita banggakan bersama dan juga menjadi satu. Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Namun yang pasti secara lokasi, kalau kemarin kami lakukan di beberapa kabupaten, saat ini adalah fokus dilakukan di Danau Toba. Dan pemilihan Danau Toba itu dengan berbagai pertimbangan dan juga koordinasi dengan pihak H2O. Itu satu. Terus kedua adalah kita ingin memusatkan satu kegiatan syukuran Pesta Rakyat ulang tahun kemerdekaan RI di satu tempat. Dan kita berkoordinasi dengan Pak Bupati, dan kalau Pak Bupati, maka Toba yang kami rasa siap untuk melaksanakan event ini. Siap itu bukan hanya masalah danaunya, tapi juga infrastruktur, akomodasi, keamanan, dan hal lain yang disyaratkan oleh H2O. Dan buat kami, setelah kami cek, memang kesiapannya masih sangat memadai. Kalaupun masih ada kurang di sana-sini, pemerintah kabupaten bersama kita, bersama TDC, NDT, dan semua pihak, kita memastikan kita cek kembali, kita rapikan kembali untuk pelaksanaan ini bisa dilakukan di Toba. Pak, tadi gratis, mungkin ada penekanan gratisnya seperti apa Pak? Ini kita sudah sampaikan gratis. Karena ini pesta rakyat dan ini merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga kepada bangsa Indonesia. Semarak ulang tahun kemerdekaan ini kita jadikan momentum bahwa ini bisa dirayakan dengan semua pihak dan bisa dirayakan secara skala internasional, tidak hanya secara skala lokal, tidak hanya secara skala nasional. Dan pertimbangan H2O dan ITDC memastikan bahwa ini dilakukan di Toba, kami koordinasi dengan Injerni. Salah satunya adalah itu, bagaimana kami memberikan informasi dari Pak Bupati menyampaikan kalau di Toba itu 17-an adalah pesta rakyat. Nah, kali ini kita kolaborasikan, kita sama-sama kita sandingkan dengan event internasional, dan kebetulan secara persyaratan semua memadai, maka kami lakukan di Toba. Gratis adalah untuk seluruh masyarakat yang hadir ke sana, termasuk wisatawan. Jadi insya Allah dengan gratis ini kita harapannya bisa memberikan efek secara ekonomi. Terus yang paling penting publikasi promosi Danau Toba, dan yang paling penting juga ini adalah upaya terus secara konsisten Toba bisa memberikan branding yang baik dalam industri pariwisata dan juga olahraga. Kami berterima kasih kepada Injerni karena hospitality dan segala macam. Jadi artinya kalau tadi tanya, ini adalah event gotong royong betul, didukung oleh Pemprov, oleh Pemkab, dan yang paling penting oleh seluruh lapisan masyarakat juga termasuk teman-teman dari OKA. Tahun ini ada berapa negara Pak yang datang? Tahun ini Pak Samsul 4. Oke. Yang ikut itu untuk Aqua Bike dan F1 H2O. Jadi harusnya cukup bagus ya. Dan negara semua sudah hadir dan ini prosesnya bertahap dan harusnya besok semua sudah. Ini anggaran gotong royong, saya tidak bisa sampaikan secara detail, tapi yang pasti bagaimana kami memastikan ITDC, Pemkab, Pemprov memastikan bahwa ini terselenggara. Kalau pada income negara berapa persen dari anggaran yang digelontorkan Pak? Ada nggak pertimbangan kita tahu potensi gitu? Gini, yang pasti event-event yang dilaksanakan oleh Injerni itu harus memberikan dampak ekonomi, ya. Jadi dampak ekonomi, dampak serapan tenaga kerja, panitia Pak Samsul dan Pak Arief melakukan proses recruitment dengan tenaga masyarakat lokal, itu semua ada. Jadi kalau kita ditanyakan mengenai dampaknya, saya pastikan ada, tapi data spesifiknya saya akan informasikan. Tapi itu harus, karena gini, salah satu kewajiban daripada Injerni melakukan aktivitas dimanapun kami berada, secara spesifik ITDC, gimana event-event itu bukan hanya event yang diselenggarakan biasa-biasa saja. Jadi bagaimana event itu mengangkat ekonomi masyarakat, dan secara jumlah harusnya cukup baik. Tahun lalu Powerboat
angkanya seperti itu ya kita berharap tahun 65,2 M. Gitu. Insya Allah tahun ini bisa lebih baik. Sama yang paling penting, Kami Fendi Mohan yang selalu memberikan support kepada kami dan juga terus melakukan komunikasi dengan para stakeholder yang secara khusus juga Pak Bupati sudah melakukan koordinasi bersama kami di Jakarta beberapa dan sangat luar biasa karena saya mendapatkan satu feeling luar biasa untuk Toba menjelang ulang tahun ke-80 Republik Indonesia karena ini. Dan terakhir kami menuju Bapak Troy Waroka.